Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kita semua tentunya sering mendengar penyampaian dari para habib di Nusantara yang daki-daki, kalau istilah orang Jawanya, menceritakan tentang tanah Tarim, tanahnya para wali. Dan ternyata tanah Tarim yang berada di Yaman itu tidak seindah yang mereka ceritakan. Sampai detik ini, konflik yang bertahun-tahun ini menyebabkan nasib anak-anak menderita akibat perang selama bertahun-tahun di Yaman ini. Dan tentunya ini tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Ternyata habib-habib yang dawir-dawir menceritakan Tarim negerinya aulia, negerinya para wali, ternyata pret lah. Seharusnya kalau memang negerinya para wali ya otomatis ya damai, tidak ada perang berkepanjangan bertahun-tahun. Ini ada berita BBC News Indonesia. Yaman, nasib anak-anak yang menderita akibat perang selama bertahun-tahun. 27 Juli 2023. Baru ini. Jika penderitaan punya alamat, mungkin alamatnya terletak di Jalan Rashid, Kota Taiz, Yaman. Masya Allah, astagfirullah. Yang dikelilingi pegunungan dan para pemberontak Houthi. Di jalan sempit ini, anak-anak tidak dapat melarikan diri dari konflik yang cenderung dilupakan oleh dunia. Ya, karena bertahun-tahun tidak ada kesudahan. Males membahasnya kan gitu kan. Seorang anak laki-laki kurus dengan rambut gelap melangkah memimpin kami. Walau menggunakan kruk, dia dapat menghindari lubang-lubang di jalan dengan gesit. Badr al-Harbu berusia 7 tahun, sedikit lebih muda dari perang Yaman. Kaki kanannya telah diamputasi sampai di atas lutut. Slogan pada kasusnya bertuliskan spot. Di halaman belakang rumah keluarganya, Badr duduk di atas balok. Kakinya yang tersisa tidak mempunyai sepatu. Hashim, kakak laki-lakinya, berada di sisinya. Kaki kanan Hashim hancur dan ibu jarinya hilang. Dia gelisah tanpa henti. Tangannya selalu bergerak seolah mencoba menghilangkan bekas luka. Mereka terkena gempuran mortar kubu berontak Houthi pada Oktober tahun lalu saat mereka pulang dari sekolah. Kata ayah mereka, Al-Harbi Nasir Al-Majnahi, dua kakak beradik tersebut belum kembali ke kelas mereka sejak itu. Semuanya berubah total, katanya sambil duduk bersila di kasur. Mereka tidak lagi bermain di luar dengan anak-anak lain. Mereka cacat, mereka ketakutan dan memiliki masalah psikologis. Masya Allah. Dengan suara lirih dan terdengar lebih muda dari umurnya yang 9 tahun, Hashim mengatakan ingin kembali ke sekolah. Saya ingin belajar dan belajar, katanya. Saya bertanya kepada Badr, apakah dia ingin pergi juga? Iya, jawabnya. Tapi kakiku sudah dipotong, jadi bagaimana aku bisa pergi? Sang ayah mengatakan mereka belum terdaftar untuk tahun ajaran baru karena tidak punya uang untuk biaya transportasi. Dia tidak mempunyai cara untuk memindahkan keluarganya ke lokasi yang lebih aman. Meskipun kami takut, kami tidak mampu untuk tinggal di tempat lain, katanya kepada saya. Harga sewa akan lebih tinggi, jadi kami terpaksa tinggal di sini, hidup atau mati. Pertempuran di Yaman berawal dari perang saudara. Namun eskalasi meningkat ketika masing-masing kubu disokong pihak eksternal. Arab Saudi yang beraliran Sunni mendukung pemerintah Yaman yang diakui secara internasional meskipun lemah.
Adapun Iran yang Syiah mendukung pemberontak Houthi yang secara resmi dikenal sebagai Ansor Allah atau pendukung Tuhan. Pada September 2014, kubu Houthi merebut ibu kota Yaman, Sanaa, dan mengusir pemerintah. Musim semi berikutnya, koalisi yang dipimpin Arab Saudi melakukan intervensi dan didukung oleh Inggris dan AS. Arab Saudi berjanji melakukan operasi cepat dan mengembalikan kekuasaan pemerintah. Namun nyatanya tidak demikian. 8 tahun dan ribuan serangan udara koalisi kemudian, pemberontak Houthi masih menguasai ibu kota. Arab Saudi sekarang ingin keluar cepat, setidaknya secara militer. Di kota Taiz yang menjadi garis depan pertempuran, Badr dan Hashim masih tidur dan terbangun karena suara peperangan. Saya mendengar suara ledakan, kata Badr, dan penembak jitu. Mereka menembak semua yang ada di sekitar saya. Saya merasa mungkin ada ledakan yang dekat saya, atau bisa saja rumah itu diledakkan. Kami berjalan beberapa langkah ke rumah sebelah, tempat seorang anak lain bermukim. Seorang bocah 3 tahun bernama Amir muncul di ambang pintu. Hari itu Amir mengenakan kaos kuning, kaki kanannya terbuat dari logam. Ayahnya Syarif Al-Amri membantunya berdiri dan sesekali membungkuk untuk mencium kening Amir. Amir terluka pada hari yang sama dengan Badr dan Hashim. Hanya berselang beberapa jam, dia sedang berada di rumah seorang kerabatnya yang berada di seberang jalan ketika penggempuran berlangsung. Insiden itu menewaskan paman dan sepupunya yang berusia 6 tahun. Amir selamat, namun dia memiliki kenangan pahit. Saat Syarif mengutarakan rasa sakit yang dirasakan putranya dengan kata-kata, Amir hanya mengangguk dalam gendongan ayahnya. Dia ingat setiap kejadian setelah penggempuran berlangsung sampai dia tiba di rumah sakit. Dia berkata, ini terjadi pada paman saya dan ini terjadi pada sepupu saya. Amir berbicara mengenai asap dan darah yang dia lihat. Ketika dia melihat anak-anak bermain, dia sangat marah dan berkata, saya tidak punya kaki. Setiap penghuni kawasan ini punya kadar ketakutan masing-masing. Tingkat ketakutan Munir lebih banyak dari rata-rata penghuni lainnya. Ayah 4 anak ini membawa saya menyusuri gang menuju rumah keluarganya yang tepat berada pada jalur penggempuran. Para anggota Houthi berada sangat dekat jaraknya, sekitar 20-30 meter. Di depan kita ada penembak jitu, kata Munir sambil berjongkok di depan jendela ruang tamunya. Saya bisa melihatnya sekarang. Jika saya membuka jendela, bila saya pergi ke taman di luar, dia akan langsung menembak. Di Taiz kami hidup dalam ketakutan. Orang-orang tidak tahu kapan mereka akan terkena rudal atau terkena tembakan penembak jitu. Insya Allah akan ada perdamaian dan Yaman akan kembali menjadi hebat. Di rumah itu saya berjumpa putra sulungnya Muhammad, seorang anak berusia 14 tahun dan hidupnya tergantung pada kursi roda. Saat sekolahnya dibom, murid-murid lain melarikan diri, meninggalkannya. Sekarang dia khawatir jika rumahnya dihantam gempuran, keluarganya bisa terluka saat mencoba menyelamatkannya. Selama lebih dari 3.000 hari, Taiz terus dikepung menjadi medan pertempuran antara pasukan pemerintah dan kubu pemberontak Houthi. Anak-anak tidak luput dari serangan kedua pihak. Seorang dokter setempat memberitahu kami bahwa sejak 2015 dia telah merawat sekitar 100 anak yang diamputasi. Mereka terluka akibat penembakan Houthi, ranjau, dan amunisi yang belum meledak. Selama perang berkecamuk, sebagian besar anak di Taiz telah menjadi korban cedera dan terbunuh akibat gempuran Houthi. Yang lainnya tewas dalam serangan udara koalisi pimpinan Saudi dan beberapa dibunuh oleh pasukan pemerintah. Semua pihak memiliki darah di tangan mereka. Kondisi konflik di Yaman sudah sedikit mereda.
Sejak gencatan senjata yang ditengahi PBB tahun lalu yang berlangsung selama 6 bulan ini bukan lagi perang habis-habisan, tapi juga bukan perdamaian. Arab Saudi dan Iran telah berjabat tangan dengan berbaikan. Ada pembicaraan antara Arab Saudi dan Houthi, tetapi beberapa sumber menginformasikan pembicaraan itu terhenti dan tidak ada pembicaraan yang melibatkan faksi di Yaman yang bertikai satu sama lain. Yaman semakin terpecah seperti puzzle yang rusak dan tidak dapat disusun kembali. Sebuah gerakan separatis yang didukung oleh Uni Emirat Arab ingin wilayah selatan merdeka seperti yang terjadi dari tahun 1967 hingga 1990. Saya sudah datang ke Yaman sejak perang meningkat pada Maret 2015. Ini adalah kunjungan ke-7 saya. Ketika komunitas internasional sudah membicarakan mengenai langkah perdamaian. Di lapangan, banyak pihak merasakan keletihan dan keputusasaan. Selama 3 minggu di bagian selatan, arah percakapan sejumlah orang terasa seperti perpisahan kepada Yaman yang sebelumnya bersatu. Melihat keadaan saat ini, banyak yang meragukan bahwa Yaman akan bertahan. Banyak juga yang meragukan bahwa Houthi akan berdamai. Mereka mengklaim bahwa mereka memiliki hak ilahi untuk memerintah. Kata seorang warga berusia 20 tahun di Taiz yang tidak mau disebutkan namanya. Mereka mengklaim bahwa Nabi adalah kakek mereka. Saya kira mereka tidak akan menyerahkan senjata dan kembali ke demokrasi dan pemilu. Gamal Mahmud Al-Mashrahi yang bertanggung jawab atas kamp pengungsi di barat daya Yaman, komunitas internasional hidup dalam ilusi saat berpikir bahwa Houthi akan berdamai. Setelah meliput kondisi di bagian selatan, kami berupaya meliput kondisi di bagian utara yang dikuasai Houthi sekaligus tempat bermukim sebagian besar populasi Yaman yang berjumlah 32 juta jiwa. Tapi setelah kami tiba di sana, Houthi mencabut izin kami. Di Sanaa, para giat hak asasi manusia mengatakan bahwa penguasa de facto semakin menindas. Saat kami meninggalkan jalan Al-Rashid, Badr keluar dari rumahnya dan duduk sendirian di pinggir jalan. Sementara Amir sedang duduk di bangku palang sepeda dan didorong ayahnya. "Jangan takut sayangku," kata Syarif, "aku ada di sampingmu." Dia bertanya kepada putranya tentang apa yang putranya inginkan di masa depan. "Belikan aku pistol," Amir menjawab dengan terbata-bata. Kata-katanya menggelegar dengan suaranya yang kekanak-kanakan. "Saya akan memasukkan peluru ke dalam senjata saya dan menembakkan kepada mereka yang mengambil kaki saya." Kelaparan yang mengancam anak-anak di Yaman. Perjalanan selama 3 jam menggunakan sepeda motor melewati medan yang berat, sebagian jalan, sebagian bebatuan di tengah panas terik adalah satu-satunya cara bagi Raja Muhammad untuk membawa putranya yang sakit parah, Awam, ke rumah sakit spesialis anak di Taiz. Dia telah menghabiskan 10 hari mencari uang untuk membayar perjalanan dari rumah mereka di Mocha di pesisir Laut Merah. Biaya perjalanan 20.000 real Yaman yang setara dengan 210.000. Ketika Awam tiba di rumah sakit Swedia Yaman, masih disebut demikian meskipun Swedia yang menjadi donatur sudah lama pergi dari rumah sakit tersebut. Para staf bergegas untuk menimbang dan mengukurnya, tidak perlu timbangan untuk memastikan bahwa dia kekurangan gizi parah. Melihat lengannya yang keriput dan perutnya yang buncit, orang awam bisa menyimpulkan sendiri. Raja yang memiliki 4 anak telah berjuang menyelamatkan putranya selama setahun. Dia selalu demam, katanya, sembari berdiri di samping tempat tidur Awam dan mengipasinya dengan selembar karton. "Kami sudah ke semua rumah sakit di Mocha. Kami disuruh membawa Awam ke rumah sakit ini. Saya hampir tidak mampu memberi makan anak-anak saya. Kadang-kadang yang kami punya hanya roti dan teh. Bisa seperti itu selama sebulan atau lebih. Kelaparan sudah jadi hak jamak di Yaman, tetapi makin diparah dengan konflik yang telah menghancurkan mata pencaharian. Naikkan harga membuat lebih dari 4 juta orang mengungsi dari
dan menutup separuh fasilitas kesehatan. Raja termasuk salah satu dari mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat perang. Kami telah mengungsi 6 tahun 7 kali, katanya. Setiap saat kami harus pindah ke tempat baru karena kami takut dengan ranjau darat. Insya Allah. Di tengah kerumunan ada seorang bayi berusia 11 bulan bernama Syafa' yang lengan dan kakinya hanya tinggal kulit dan tulang. Putri seorang nelayan ini sedang sekarat. Dia juga menderita keluhan pada hatinya. Kadang-kadang dia tidak punya makan. Saat ayahnya sedang melaut, kami harus menunggu dia kembali agar kami bisa membelikannya makanan, kata ibunya, Ahmed. Saya khawatir mengenai anak saya. Saya ingin mendapatkan bantuan untuk anak saya, tetapi keadaan kami sulit. Saat mengatakan itu kepada Ahmed tertunduk rendah, baunya merosot. Sejarah keluarganya seperti ringkasan perang Yaman bertahun-tahun yang ditulis dengan darah dan penderitaan. Dia memberitahu bahwa dia telah mengungsi selama 7 tahun. Saudara iparnya tewas dalam serangan udara dan keponakannya tewas akibat ranjau darat. Dia telah menguburkan 4 dari 9 anaknya karena kekurangan gizi dan masalah liver. Sekarang kelaparan mengancam bayi perempuannya. Ahmed membawa kami ke rumahnya seperti negaranya dalam kondisi compang-camping, cat biru cerah memudar dari dinding. Ada pintu kayu berornamen, tapi sedikit mebel dan tidak ada mainan. Dia menempatkan Syafa' di tempat tidur gantung yang terbuat dari selendang, mengayunkan ke depan dan ke belakang yang untuk membuatnya tetap tenang. Suaminya Anwar Telet terlihat cemas dan letih. Dia adalah nelayan generasi ketiga yang hampir tidak bisa memberi makanan keluarga.